البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi syiran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa bidungan rina wangine tanpa bidungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran saleh
bagus atine karana mapan mune laku tarekot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin khususon musyadam handal kitab Syekh Fatullah Al-Burhan Buri wa khususon ila Syekh Syamsuddin As-Sumatarani wa khususon ila Syekh Abdul Afsimtili wa khususon ila Syekh Muhyi Pamijahan wa khususon ila Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Pengajian malam ini akan melanjutkan pembahasan minggu yang lalu, yaitu terkait dengan wahdatul wujud ya. Jadi menarik ini istilah wahdatul wujud selama ini dipahami sebagai istilah yang dinisbatkan kepada Syekhunal Akbar Ibnu Arabi. Tapi faktanya Syekhunal Akbar Ibnu Arabi tidak pernah menggunakan istilah teknis wahdatul wujud. Nah, siapa yang membuat istilah wahdatul wujud
itu dinisbatkan kepada Ibnu Arabi, yaitu muridnya ya sekaligus anak putra beliau dari istri Ibnu Arabi ya. Kenapa Ibnu Arabi tidak menggunakan istilah wahdatul wujud? Tentu beliau memiliki pertimbangan yang sangat mendalam ya. Sebab istilah wahdatul wujud ya, jika dipahami secara tekstual itu akan melahirkan pemahaman yang ilhad ya. Ilhad itu menyimpang atau panteistik, orangnya disebut mulhid gitu. Begitu juga istilah ittihad dan hulul ya. Itu juga Ibnu Arabi tidak sependapat dengan penggunaan istilah ittihad dan hulul. Maka setelah kita lacak di dalam kitab Ibnu Arabi, beliau menggunakan istilah tauhidul wujud, yaitu mengesahkan wujud. Pada hakikatnya wujud hanya esa gitu. Nah, dalam kitab At-Tuhfah Al-Mursalah menarik, Syekh Fadlullah menggunakan istilah wahdatul wujud, tapi di pembahasan sebelumnya beliau mengkritik soal ittihad dan hulul. Sebab apa? Ittihad dan hulul ya itu memiliki potensi ya disalahpahami jika dipahami secara tekstual. Ittihad itu menyatunya seorang hamba dengan Tuhan, ini ittihad. Sedangkan hulul itu Tuhan menjelma kepada hamba. Nah, dualisme wujud ini ya tidak disepakati oleh para ulama muhaqqiqin. Sebab hakikat wujud ya esa. Esensi dari kalimat la ilaha illallah, muaranya aila mawjuda illallah. Itu. Maka ketika masih menggunakan istilah ittihad, ada dualisme, hulul ada dualisme, termasuk wahdatul wujud Ibnu Arabi tidak menggunakan. Kenapa? Karena secara teknis mengandung dualisme. Ibnu Arabi lebih menggunakan istilah yang soft, yang aman, yaitu tauhidul wujud itu ya. Terus dalam kitab ini satu sisi Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri menolak istilah ittihad dan hulul karena terjadi problem panteistik tadi gitu. Tapi beliau menggunakan istilah wahdatul wujud. Nah, maka wahdatul wujud yang dimaksud oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri sebagaimana penjelasan-penjelasan di atas, itu wahdatul wujud dalam pemahaman makna wahdatus suhud, yaitu keesaan pandangan. Sebab di dalam penjelasan sebelumnya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri menjelaskan bahwa Allah tetap bersifat tanzih, maha suci ya, tidak boleh ya dipahami dengan tasbih ya. Sebab kalau tanzih dan tasbih ini diterima, maka akan menimbulkan pemahaman ilhad tadi, menyimpang itu. Jadi istilah yang digunakan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri wahdatul wujud ini bimakna wahdatus syuhud atau bimakna ya, tetap menjaga sifat tanzihnya Allah dan menolak tasbih. Akan tetapi para ulama muhaqqiqin termasuk Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, wujud tasbih itu sebagai tajalli wujudul haq gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi
wujud tasbih itu wujud makhluk alam semesta ini, itu dengan kata lain yang adalah wujud tasbih ini dipandang sebagai tajalli wujudul haq, tapi dia bukan Allah gitu. Maka ini untuk membedakan antara pemahaman yang ilhad tadi, sebab ya di Aceh dulu memang ada pemahaman innallaha nafsuna wa wujuduna, bahwa Allah itu diriku dan wujudku. Lah ini yang bahaya, dan ini ada di manuskrip yang saya koleksi ya. Ada salah satu manuskrip tentang perdebatan soal wahdatul wujud di Aceh ya. Nah, itu salah satu ucapan yang terucap itu adalah innallaha nafsuna wa wujuduna, sesungguhnya Allah adalah diriku dan wujudku. Lah ini pemahaman ini yang disebut pemahaman ilhad, menyimpang ya. Pemahaman yang muwahhid yaitu menjaga sifat tanzih Allah, sedangkan tasbih sebagai makhluk ya ini dipandang sebagai tajalli wujudul haq. Jadi bisa memilah antara tanzih yang maha qadim, yang maha suci, dengan tasbih ya sebagai makhluk. Lah ini dipandang dipandang sebagai tajalli wujudul haq. Maka di sini pemahamannya tetap dalam koridor muwahhid. Nah, prakteknya setelah paham teori itu, prakteknya adalah dengan syuhud. Nah, Syekh Fadlullah sudah menjelaskan di atas, bisa menggunakan syuhudul kasroh fil wahdah, memandang yang banyak alam semesta kepada yang satu yaitu Allah, atau memandang yang satu yaitu Allah sebagai pencipta alam semesta, yaitu yang disebut al-kasroh. Jadi solusinya adalah dengan memandang secara syuhudi gitu. Nah, jika teori ini dipahami, maka sesungguhnya ya tidak akan terjadi munculnya fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Ramiri gitu. Sebab ini terjadi di kalangan bawah yang memang belum memahami syariat dan hakikat secara utuh. Kalau merujuk kepada Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, kemudian ke atasnya lagi Syekh Hamzah Fansuri, sama sekali pemahamannya sama ya, sebagaimana ulama muhaqqiqin ya dalam memahami hakikat wujud itu punya guidance, tuntunan ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi gitu. Nah, di sini kita harus bisa memilah. Kalau ada orang memahami konsep wahdatul wujud dengan pemahaman ilhad, itu berarti tidak sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama muhaqqiqin. Sehingga pemahaman yang seperti ini mudah sekali terjadi penyimpangan. Itu. Nah, kalau ini tidak dikontrol, maka penyimpangan akan semakin luas. Karena ketika seseorang ya sudah memahami hakikat tapi tidak dikontrol ya dengan aspek syariat, dengan dalil-dalil yang qat'i, itu bisa membias secara liar gitu. Akhirnya imajinasi personalnya akan muncul ya, semua di atas namakan Allah, bahkan nafsunya ya itu pun di atas namakan Allah. Nah, ini bahayanya di situ. Maka para ulama muhaqqiqin itu selalu menegaskan ya, setelah kita paham teori dari wahdatul wujud secara utuh, mulai dari teori dasar ya sampai pada prakteknya dengan syuhud, nah, kemudian ditambah penguasaan dalilnya. Ini penting. Nah, sebab kalau nggak memahami argumentasi ortodoksi Quran hadisnya, nah, kita akan tadi
imajinasi kita akan semakin liar. Apalagi di dalam dirinya masih didominasi oleh hawa nafsu. Maka dia akan melakukan pembenaran-pembenaran terhadap semua yang dilakukan. Yang ini bahaya. Sebab di sini sangat licin sekali. Ya, iblis untuk menipu dan menyesatkan potensinya besar. Gitu, maka di sini pentingnya ya memahami hakikat ini harus ya bisa mendapatkan bimbingan secara teori keilmuan itu utuh sehingga muncul keyakinan secara tahqiq ya. Setelah tahqiq kemudian berjalan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari walaupun pelan-pelan ya tetap ya, diamalkan. Nah itu lambat laun nanti akan menimbulkan semakin kokoh dalam keyakinan dan semakin menikmati zuk atau pengalaman rohani yang akan dirasakan ya. Maka setelah kemarin Syekh Fathullah Al-Burhanuni menjelaskan tentang teori-teori wahdatul wujud, bahkan diberikan perumpamaan-perumpamaan ya seperti kemarin sudah dijelaskan ya, seperti laut, ombak, kemudian buih ya. Itu hakikatnya zatnya adalah air gitu. Beda panggilan karena beda bentuk, beda rupa, tapi hakikatnya adalah air. Begitu juga perumpamaan yang digunakan oleh Syekh Hamzah Fansuri ya, untuk mendekatkan paham soal wahdatul wujud ya. Itu juga sama menggunakan contoh-contoh yang ada di sekitar kita ya, seperti kapas ya. Kapas itu kan zat awal, zat utama dari kain. Kapas diproses menjadi benang, benang diproses menjadi kain, kain diproses menjadi baju. Tapi kalau dipahami ya semua hakikatnya kapas. Tapi dalam prakteknya harus proporsional. Masa sudah berubah baju manggilnya masih kapas? Nah, ini yang salah. Masa sudah menjadi kain dipanggil kapas? Masa sudah menjadi benang dipanggil kapas? Nah, pemahaman yang utuh seperti ini juga diperlukan dalam memahami hakikat wujud. Ya. Nah, jangan sampai yang terjadi, ini saya sering sampaikan bahwa dalam serat Centini yang ditulis oleh Yasodipuro II ya, Yaman Pakubuwono III, itu menulis tentang bagaimana muridnya Syekh Siti Jenar dalam memahami wahdatul wujud itu dipahami secara ilhad, panteistik tadi ya. Jadi ada muridnya, di situ ditulis ada muridnya Syekh Siti Jenar, dia ngembala kambing, dengar gurunya Syekh Siti Jenar sedang dipanggil di Masjid Demak. Ini pengembala kambing ini lari-lari. Dia sambil menyebut, tunggu, Allahnya sedang lari. Nah, ini namanya contoh ya penyimpangan yang dilakukan oleh seorang murid yang tidak paham, yang belum paham. Jadi semua dikembalikan, itu nggak pas. Karena itu tadi, kalau sudah memahami perbedaan antara kapas, kain, benang, baju ya, ini tentu ada wilayah aspek hakikat, memang hakikatnya ya dari kapas. Tapi ketika bicara wilayah syariat, semua sudah punya nama masing-masing. Kalau kita salah manggil, ya nanti orang mengiranya kita yang ya salah paham atau paham kita yang salah gitu. Nah, disinilah perlu sikap yang bijak dalam memahami hakikat ini sehingga kita tidak salah memahami dan tidak salah mengamalkan. Sebab kalau salah memahami, salah mengamalkan, dampaknya pasti kemana-mana. Ya, dampak sosial itu pasti terjadi. Dianggap alirannya aneh-aneh, menyimpang, tapi merasa paling benar, gitu kan? Ditanya Qur'annya bingung, hadisnya bingung. Ini ilmu dari mana? Pokoknya ini ilmu dari guru saya. Gurumu siapa? Nah, gitu kan? Nah, padahal gurunya ngajarnya benar, cuma dia pas
ngaji suka tidur. Ini yang sering seperti itu, karena muridnya terlalu kesenangan, wah ini ilmu. Nah, kemudian dalam prakteknya dia tidak ngerti apa yang dia dengar, ya sepotong-sepotong kemudian dilontarkan. Ini yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi sesungguhnya ilmu hakikat, ya, itu adalah ilmu yang sangat indah sebagai mutiara ilmu. Namun demikian harus dibungkus dengan aspek syariah supaya nampak indah. Gitu. Seperti manusia, ya, harus supaya indah, ya dikasih aksesoris, baju, pakaian, gitu. Keris supaya indah, ya dikasih warongko, gitu kan. Gitu. Jadi ini perumpamaan yang sebagaimana perumpamaan hakikat dan syariat. Gitu. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah paham utuh tentang hakikat, maka nggak ada masalah, asal pengamalannya itu benar. Gitu. Tidak akan menimbulkan kontroversi, sebab dasar Quran hadisnya jelas. Ya, gitu. Dasar Qurannya jelas. Yang penting tadi bisa menempatkan, oh ini wilayah hakikat, oh ini wilayah syariat, gitu, ya. Jadi kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ini cukup mencerahkan, ya. Kalau bacanya itu pelan-pelan, dipahami, diresapi, kemudian apa yang dimaksud oleh mu'alif, gitu. Nah, kalau sudah paham utuh, oh istilah bahasa Jawa, jebuling ini toh, oh maksudnya begini toh, oh ternyata prakteknya begini toh. Gitu. Nah, kitab Tuhfah ini menjadi rujukan Ronggo Warsito. Ya, Ronggo Warsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati itu dalam menjelaskan soal ilmu hakikat merujuknya adalah kepada kitab Tuhfah Al-Mursalah ini. Namun ya para generasi berikutnya, dia sudah tidak mengakses ke sumber primernya, hanya sumber sekunder tadi dari kutipan yang dibuat oleh Ronggo Warsito. Kemudian murid berikutnya menafsirkan sesuai dengan pemahamannya. Akhirnya mulailah lepas syariatnya, mulai tidak melaksanakan perintah agama, sholat sudah mulai ditinggalkan. Ini sebenarnya sudah mulai keluar dari koridornya, ya. Sebab Ronggo Warsito ya dibimbing langsung oleh mursyidnya, yaitu Syekh Kesan Besari. Pasti Ronggo Warsito dalam prakteknya tertib, syariat hakikatnya tertib. Tidak mungkin keluar dari acuan itu, ya. Hanya saja tadi sama kejadian di Aceh itu, setelah guru utamanya meninggal, muncul ke generasi-generasi berikutnya hanya berdasarkan buku-buku kutipan terjemahan, tidak ke sumber asli, sumber primer. Ini yang akhirnya menimbulkan pemahaman yang menyimpang, yang berbeda. Sesungguhnya ya, saat muncul permasalahan di Aceh, ya, zaman Syekh Nuruddin Aran ini, seandainya muridnya itu bisa berpegang pada Tuhfah Al-Mursalah, itu insya Allah tidak mungkin terjadi penafsiran inna waha wujuduna, ya. Jadi penjelasan inna waha nafsuna wa wujuduna itu tidak mungkin terjadi, sebab itu sudah dikasih warning oleh Syekh Fatwa Al-Burhanpuri dalam kitab At-Tuhfah ini. Nah, terjadinya penafsiran itu sudah keluar dari penjelasan Syekh Fatwa Al-Burhanpuri. Padahal kitab Tuhfah ini kitab induk yang menjadi rujukan ahli hakikat seluruh Nusantara. Ya, sebab tidak ada kitab hakikat, ya, sebagai kitab tertua ini, ya, yang menjadi rujukan. Selain kitab ini juga ada beberapa karya ulama Nusantara, dan kitab ini menjadi rujukan, ya, para ulama Nusantara yang termasuk min kibaril ulama, ya.
seperti Syekh Yusuf Al-Makassari juga mengutip, Syekh Abdul Somad Al-Palembani juga mengutip, kemudian Syekh Nafis Al-Banjari juga mengutip, kemudian Syekh Dawud Al-Fatani Thailand juga mengutip, kemudian ya, ulama Terengganu Malaysia juga mengutip gitu. Kemudian Syekh Muhyi Pamijahan, ya kebetulan beliau murid dari Syekh Abdul Rauf juga, semua ajaran yang di Jawa Barat, Jawa Tengah itu yang mengutipnya, sumbernya adalah kitab Tufah Al-Mursalah ini. Jadi kalau kita langsung berpegang pada sumber primer, ya insya Allah kita akan terlepas dari pemahaman yang ilhad yang menyimpang, ya. Itu. Waddalailu, dan bermula dalil adzallati yang menunjukkan ala wahdatil wujud, atas wahdatul wujud itu kasiratun banyak gitu. Jadi menurut Syekh Fathul Al-Buri bahwa dalil tentang wahdatul wujud itu cukup banyak. Ya, maka ya di dalam judul wahdatul wujud ya yang di YouTube itu saya kasih tanda kutip atau yang di, sebab tanda kutip ini maksudnya bahwa wahdatul wujud yang dimaksud itu adalah wahdatul wujud yang tetap menjaga tanzih dan menganggap bahwa tasbih itu sebagai tajalli wujudul haq gitu ya, atau dengan istilah wahdatul wujud bermakna wahdatus suhud, bukan wahdatul wujud yang diidentikan dengan ittihad dan hulul. Sebab Syekh Fathul Al-Burhanpuri menolak istilah ittihad dan hulul karena ada dualisme, dan ini potensi untuk terjadi ilhad ya, panteistik itu cukup besar sekali. Amma minal Qur'ani, adapun dari ayat Al-Qur'an an adim yang agung, faqauluhu azza wa jalla, yaitu firman Allah yang maha agung dan maha mulia itu. Makanya sangat penting kalau kita belajar hakikat ya, menguasai teorinya, kemudian tahu batasan-batasannya, tahu prakteknya, kemudian diperkuat tahu dalilnya ya. Jangan sampai ya bicaranya hakikat ya kan, ditanya dalilnya mana bingung ya, karena tidak pernah mengakses sumber-sumber yang terkait dengan ajaran tersebut gitu. Tapi kalau kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, kaul ulama ini ya, itu semakin kokoh ya. Dalil yang pertama yang dikutip oleh Syekh Fathul Al-Burhanpuri soal wahdatul wujud, yaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Itu. Ini kalau mau tahu dalil keesaan wujud. Walillahi, dan itu milik Allah ya, khabar muqaddam mubtada muakhar. Al masyriqu bermula, al masyriq itu wilayah timur, wal maghribu dan wilayah barat. Jadi, wilayah timur dan barat itu semua milik Allah. Berarti nggak ada yang tersisa sedikit pun selain Allah, nggak ada. Jadi udah dikunci. Walillahil masyriqu wal maghrib ya, dari timur sampai barat semua milik Allah. Ya artinya adanya wujud minal masyriq wal maghrib itu karena Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Itu. Fa ainama tuwallu, maka dimanapun kamu menghadap, ya, dimanapun kamu berada. Misalkan kamu di Amerika, misalkan kamu di Arab Saudi, di Rusia, di Indonesia, di Jakarta, di Papua, itu di mana kamu berada, fasamma wajhuwah, maka di sanalah ada wajhuwah, wajhuwah ai dzatullah ya. Jadi wajah di sini tidak dipahami secara tatsim sebagaimana pemahaman
kelompok Mujassimah ya, seperti Wahabi ya, itu memahami wajah ya wajah Allah dipahami secara fisikly, ada mata, ada mulut, ada hidung ya. Padahal ayat ini bertentangan dengan pemahaman ini bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Maka dalam i'tiqad Asy'ariyah ya, bahwa itu dipahami aidzatullah, bahwa dimanapun kita berada atau kita berada dimanapun, nah disitulah ai wujudullah, yaitu ada wujudullah itu. Nah, jadi dengan ayat ini jelas bahwa Allah pemilik dari masyriq dan maghrib, dan dimanapun kita berada pasti di situ ada Allah. Itu. Artinya Allah meliputi seluruh alam semesta. Allah tidak bisa dipahami Allah bersemayam di arsy. Kalau Allah di arsy, bumi kosong dong. Allah nggak memperhatikan orang yang maksiat di bumi. Badan Allah itu sami, maha mendengar, basir, maha melihat. Itu. Maka kalau dipahami Allah bersemayam di arsy, ya nanti di bumi nggak ada yang ngawasin gitu. Maka pemahaman Asy'ariyah ya tidak demikian gitu, bahwa Allah itu meliputi seluruh ciptaannya ya. Ayat kedua jadi jelas ya, bahwa dimanapun kita berada, mau di sini di sana, pasti di sana ketemu wujudullah. Jadi artinya kalau kita melihat wujud-wujud yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada, seharusnya terkoneksi, bisa iling sama Allah ya, sebab wujud bunga ini kalau dipahami secara hakikat ya, asal usulnya dulu dari mana, pasti kembalinya kepada Allah gitu. Jadi hakikatnya wujud-wujud yang ada ini sebagai madhar atau sebagai tajalli wujudul haq. Dengan kata lain, ketika kita melihat apapun pandangan dan situasi yang kita lihat, sesungguhnya disitulah kita harus bisa mengembalikan kepada Allah. Sebab hakikatnya semua wujud yang ada itu Allah yang menciptakan dan Allah yang mengadakan. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi melihat wujud apapun terkoneksi batiniahnya. Nah, terkoneksi batiniah inilah yang disebut syuhud itu. Lesannya terjaga, tetap ditanya apa? Ini apa? Ya ini pohon. Tapi secara hakikat dia paham, oh ini yang menciptakan, yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujudnya disebut sebagai madhar atau tajalli. Itu. Kemudian berikutnya, ayat berikutnya, wa nahnu, dan bermula kami, aqrabu, itu lebih dekat, ilaihi, kepadanya, min hablil warid, dari urat nadinya. Jadi kami ini Allah, aqrabu, terlebih dekat, ilaihi, ya, kepada hamba, min hablil warid, dari urat nadi. Ya, kok bisa Allah lebih dekat dari urat nadi? Ya, cara mengurai logika ini ya gampang. Urat nadi ini bisa bergerak aktif karena ada apa? Ada ruh di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita ada ruh, sementara ruh kita itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan yas'alunaka anir ruh quli ruh min amri rabbi. Ruh kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika urat nadi ini bergerak, yaitu berarti ya Allah lebih dekat. Karena apa? Yang menghidupkan seluruh struktur tubuh kita itu kan ruh, dan ruh milik Allah. Gitu. Ini cara mengurai logika. Oh, kok
lebih dekat dari urat nadi. Ya iyalah, urat nadi bisa bergerak, bahkan tidak hanya urat nadi, ya semua sel-sel dalam diri kita, termasuk pandangan kita, telinga kita, semua bisa aktif karena ada ruh. Coba ruhnya diambil, lihat orang meninggal, ruhnya diambil oleh Allah, apakah matanya bisa aktif? Tidak. Pendengaran aktif? Tidak. Urat nadinya aktif? Tidak. Maka ketika seorang hamba urat nadinya masih tergerak, itu sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan urat nadi itu. Karena ya kembalinya kepada ruh, dan ruh min amri Rabbi itu. Jadi kalau ada hamba kok masih tanya di mana Allah gitu kan, ini kan aneh. Wong urat nadinya ini yang menggerakkan, yang sumbernya dari Allah, kok masih tanya Allah di mana ya gitu. Apakah harus ke pucuk gunung? Tidak gitu. Maka dari penjelasan ayat ini min hablil warid, ternyata kalau diurai secara hakikat, oh ketemu, akal kita bisa menerima. Oh iya, oh, berarti Allah sangat dekat ya. Selama Anda bisa melek, bisa tersenyum, ya itu hakikatnya ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi itu. Tapi ya jangan senyum-senyum sendiri ya. Senyum-senyum sendiri ya jatuhnya menjadi majnun. Tapi kadang senyum sendiri bisa terjadi ketika dia menikmati pemahaman-pemahaman hakikat gitu. Oh iya, oh ini toh maksudnya, oh ini toh jebulnya, oh itu, sehingga dia bisa menikmati asrar rububiyah. Nah, ini akan terjadi seperti itu ya. Itu ini ya. Jadi ayat walillahil masyriq wal maghrib jelas, wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cara mengurai logikanya jelas ya. Jadi ya nggak ada yang bertentangan dengan istilah wahdatul wujud. Itu. Ayat berikutnya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, bahwa dan bermula Allah ma'akum besertamu, ainama kuntum dimanapun kamu berada. Ini juga disadarkan bahwa Allah besertamu dimanapun kamu berada, di rumah, di kamar, di kantor, di bis, di jalan, di pesawat ya, semua kondisi kita ya, wa huwa ma'akum, Allah besertamu. Kok bisa? Ya iya, Anda bisa napas hidup, ini kan yang menghidupkan roh, dan roh itu min amri Rabbi, kan sederhananya begitu. Nah, bagi orang yang terhijab sulit untuk mengembalikan kepada Allah, karena ya dia menggunakan logika rasional. Oh, saya bisa napas ya karena ini natural saja, nggak ada keterlibatan Tuhan. Nah, ini kalau menggunakan akal rasional akhirnya menjadi ateis. Tapi kalau menggunakan pendekatan sufistik yang muhakkikin, ahlu kasfi, ya kita akan terbuka wawasan intelektual dan spiritual kita. Jadi wa huwa ma'akum, Allah besertamu, ya iya, karena kamu hidup, kamu melihat, kamu bisa berjalan, kamu bisa mendengar, kamu bisa berpikir, itu semua ya karena Allah. Coba ruhnya diambil, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, makanya kalau ada orang yang sudah artinya kalau ada orang yang masih terhijab ya, terhijab, belum terbuka pemahamannya dan mata batinnya, dia masih bertanya di mana sih Allah. Itu sama saja kayak ikan di dalam akuarium. Dia bertanya di mana sih akuarium gitu kan, padahal ikan ini sedang di akuarium gitu. Sama ikan di laut, tanya di mana sih laut gitu. Itu sama manusia yang hidup ya, masih bertanya Allah di mana sih ya. Lawang yang menghidupkan ente itu Allah, adanya ruh itu adalah menunjukkan
terkoneksinya kita dengan Allah kok masih tidak disadari. Wujud gembleger ya bahasa Jawa, wujud alam yang gembleger ini ya, wong itu bisa ada juga Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, kok masih bingung tanya di mana Allah. Nah, itu pertanda dia masih terhijab. Gitu. Maka dalam hal ini ya tergantung orangnya. Kalau orang yang masih terhijab sulit untuk memahami penjelasan ini. Oh masa begitu sih? Enggak gitu. Tapi kalau orang yang terbuka mata hatinya, oh iya. Jadi antara intelektual dan spiritual terkoneksi. Oh iya, benar. Nah, penjelasan itu benar. Gitu. Tapi kalau intelektual nggak nyambung dengan spiritual, enggak, masa begitu sih? Enggak mungkin gitu. Akalnya terus berkelana, gitu ya. Gitu. Nah, jadi jelas sebenarnya. Dalil wahdatul wujud itu sangat gamblang. Nah, cuma ya kita sudah tahu, cuma mendapatkan penjelasan dan penguraian ayat ini secara gamblang tadi, itu ya perlu, karena kalau dipahami anak aqrabu ilaihi min hablil nggak dikasih penjelasan uraiannya, ya dia masih bingung juga gitu. Terus ayat berikutnya yaitu Al-Waqiah 5685. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu dan bermula kami aqrabu, aku lebih dekat ya, bukan aku. Aqrabu isim tafdil, aqrabu lebih dekat ilahi kepada hamba minkum dari kamu, walakin la tubsirun akan tetapi kamu tidak mengetahui gitu. Jadi Allah sudah, aku tuh lebih dekat dari hamba, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Gitu. Artinya bagi orang yang masih terhijab itu ya latub sirun. Tadi yang saya contohkan, ikan di dalam akuarium nanya akuarium di mana. Gitu. Ada orang hidup ya normal, mata bisa melihat. Ya semua bisa melihat, masih nanya Allah di mana gitu kan. Sama kayak ini gitu. Orang yang kelilipan istilahnya kan, walakin dia tidak bisa melihat wujudul haq gitu. Terus ayat berikutnya innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahu fawqa aydihim. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yubayi'unaka mereka berbaiat kepadamu. Kanya ini kembali kepada Nabi Muhammad. Innama yubayi'unallah sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah itu. Maksudnya para sahabat Nabi terdahulu yang baiat kepada Nabi, ya sesungguhnya dia itu berbaiat kepada Allah, sebab sang Nabi ini sebagai utusan Allah itu. Ya Allah bermula ke tangan Allah fauqa aidihim di atas tangan mereka, ya artinya Nabi Muhammad ya dalam melakukan prosesi baiat itu kan atas perintah Allah. Jadi apa yang dilakukan atas titah dan dawuh dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah fauqa aidihim. Lah makna yadullah ini jangan dipahami sebagaimana kaum Mujassimah. Kalau kaum Mujassimah memahami yadun tangan, ya tangan Allah dipahami secara fisik begini. Ya, gitu. Nah, di Asy'ariyah yadullah itu dimaknai ai qudratullah, yaitu qudratullah. Ya, bagi ahli hakikat dalam memahami yadullah ya dipandang secara hakikatnya, bahwa gerakan apapun anggota tubuh kita sampai kaki tangan itu ya la tataharraku ilallah, tidak bisa bergerak semua anggota badan kita kecuali dengan izin Allah. Loh kok bisa? Ya iya, coba rohnya diambil kan, semua nggak bisa bergerak. Artinya pergerakan anggota badan itu juga atas izin Allah
Tuh. Ayat berikutnya, wa huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa, dan bermula Allah itu al awwalu, zat yang pertama. Al awwalu bila ibtidain, ya. Ini muqaddimah yang sering disampaikan oleh Habib Lutfi ketika beliau menyampaikan pidato, ya muqaddimahnya itu selalu begitu, ya, al awwalu bila ibtidain, yang awal tapi tanpa permulaan, ya Allah gitu. Kalau kita kan awal kita ada permulaannya, tanggal lahir kita itu awal permulaan kita di dunia, tapi Allah al awwalu bila ibtidain. Nah, itu ya, dalam muqaddimah itu Habib Lutfi, saya teringat suka menyebut, menggunakan kalimat itu al awwalu bila ibtidain. Wal akhiru, dan yang akhir, ya, akhir tak terbatas, tanpa batasan, ya. Al akhiru bila nihayatin, ya. Al awwalu bila ibtidain wal akhiru bila nihayatin. Jadi, pertama yang awal tidak bermula, yang akhir juga tidak berpungkasan, yaitu hanya Allah, selain Allah tidak bisa. Wadzuhiru, dan yang zuhir, ya, wujud alam semesta zuhir, yaitu tajallinya, madharnya, maka disebut adzuhir, nyata. Wal batinu, dan yang bersifat batin, ya, aspek metafisik, ya, seperti alam-alam gaib, alam misal, alam arwah, itu termasuk aspek batin, ya. Wahwa, dan bermula Allah bikulli, dengan bikulli syai'in, dengan tiap sesuatu, alimun, itu maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui terhadap segala sesuatu di alam semesta. Daun jatuh tanggal berapa, detik berapa, menit berapa, Allah tahu. Sampai sebegitu, ya. Jadi kita nggak usah terlalu pusing-pusing gitu. Sebenarnya hamba itu diciptakan oleh Allah. Allah itu sudah bertanggung jawab. Ya, terkadang ya kita sebagai manusia muncul sifat kemanusiaan, muncul was-was, khawatir, bingung gitu loh. Padahal Allah itu sudah men-setting kehidupan kita itu yang menurut Allah itu yang terbaik menurut Allah. Terkadang kan hawa nafsu kita yang maunya macam-macam. Kita maunya yang enak-enak gitu kan, gitu. Malam minggu, ya, wah kita kalau punya duit banyak bisa jalan ke sini. Ini nafsu kita. Tapi ternyata Allah menghendaki kita disuruh ngaji, ya sudah nikmatin saja. Berarti memang kehendak Allah menghendaki kita untuk ngaji. Gitu. Tuh, ayat berikutnya, wa fi anfusikum, dan apa di dalam dirimu, ini maksudnya disadarkan di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan gitu. Jadi ini sindiran, teguran tadi. Apakah kamu tidak pernah berpikir tentang dirimu? Siapa dirimu? Kamu bisa melek itu dari mana? Kamu bisa mendengar itu dari mana? Kamu bisa berpikir itu dari mana? Kamu bisa mendapatkan rezeki itu dari siapa? Nah, itu suruh berpikir. Akhirnya ujung-ujungnya ya kembali, oh Allah juga ya. Gitu. Nah ini suruh berpikir kita. Nah, dengan berpikir ini akhirnya muncul kesadaran. Oh iya, ternyata Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Allah itu ya sangat pengampun bagi kita. Sekalipun diri kita itu pendosa, tapi ketika kita melangkah untuk menuju Allah,
Allah itu sangat terbuka pintu rahmatnya, pintu ampunannya. Ini kan namanya penyayang. Gitu. Jadi jangan sampai berkecil hati. Oh ya, saya kan ahli maksiat, saya kan pendosa. Gitu. Allah Maha Pengampun. Ya. Jadi wafi anfusihim afala tubsirun, ya, ini penting kita untuk melihat ke dalam diri. Ada apa sih? Oh, wujud saya ini fisik. Ya. Di dalam fisik ini ada nafsani, ya, ada nafsu ammarah lawamah, ya, nafsu malaikat ada, nafsu binatang ada, nafsu setan juga ada, nafsu ketuhanan juga ada. Itu ada di dalam diri kita semua. Dipahami petanya. Oh ya, ternyata yang menjadi penghalang kita itu adalah dua nafsu ammarah dan lawamah. Padahal dulu rohani kita ketika di alam arwah sudah ma'rifah, sudah mengenal Allah. Kita sudah dikitab alastu bi rabbikum, ya. Dijawab qalu bala syahidna. Tapi kenapa sekarang kok saya menjadi terhijab? Ya, nggak ingat Allah. Ya, gelap soal ketuhanan. Ya karena dosa-dosa kita yang setiap hari kita lakukan tidak pernah ditaubati. Ibarat baju yang kotor menjadi hitam kelam, tidak pernah dicuci. Gitu. Maka dengan cara bertaubat, dengan cara ikut torekoh, itu salah satu cara teknik untuk menyuci kotoran-kotoran batiniah itu supaya bersih dan jernih kembali. Gitu. Itu wafi anfusikum afala tubsirun. Ayat berikutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ayat berikutnya wa idza sa'alaka, dan ketika bertanya kepadamu siapa ibadi hambaku, ya. Hai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang anni aku, sampaikan fa inni qarib, maka sesungguhnya qarib, ya, itu sangat dekat. Ya, tadi sudah dijelaskan. Sangat dekatnya sudah dijelaskan. Ya, kedipan mata kita ini ya, itu Allah yang menggerakkan. Itu kan artinya begitu dekat sekali. Gitu ya. Terus ayat berikutnya wa ma romaita id romaita wa ma romaita, dan kamu tidak melempar. It romaita, akan tetapi ya wa ma romaita, dan kamu tidak melempar. It romaita, ketika melempar. Walakin Allah, dan akan tetapi Allah roma, melempar. Siapa Allah? Ya, ayat ini dipahami secara proporsional, ya. Artinya secara hakikat ketika seseorang melempar, ya, itu sesungguhnya kalau dipahami secara hakikat ya Allah, karena yang menggerakkan kehendaknya, yang menggerakkan kekuatannya, ya sumbernya dari ruh, dan ruh min amri rabbi. Nah, ini kalau dipahami secara hakikat itu seperti itu. Itu. Jadi bukan kamu yang tapi hakikatnya Allah yang melempar. Nah, jangan sampai kita menyalahgunakan pemahaman ini. Contoh, dia berbuat maksiat misalkan, ngambil barang temennya, HP misalkan. Nah, ini kan HP milik Allah. Nah, ini sudah salah kaprah ini. Ini HP milik Allah, gitu kan. Dia melakukan perbuatan yang mungkar. Nah, ini kan kehendak Allah. Nah, ini kalau sudah begini ciri-ciri orang yang pemahamannya bulat. Karena apa? Hawa nafsunya mempengaruhi dirinya dan melibas dirinya. Itu. Jadi harus dipisah, ya. Wilayah hakikat itu wilayah batin. Tidak diucapkan secara lahiriah tadi. Kalau HP sudah menjadi hak dia, ya itu hak dia. Jangan lantas semua dianggap milik Allah. Ya, giliran punya dia, ya, dia punya rokok, diambil. Jangan, ini punya saya, gitu. Ya, untuk orang lain disuruh semua milik Allah. Giliran dirinya
Jangan, ini punya saya gitu. Ini berarti nafsunya masih bermain, belum secara totalitas. Karena di dalam merasakan hakikat ini ya ada tingkatan, mulai dari ilmu yakin, secara teori sudah paham, naik kepada ainul yakin, sudah mulai merasakan, sampai hakul yakin, paham dan yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan dan tidak ragu lagi gitu. Jadi ada tahapannya. Nah, seperti al-halab ya, ketika sampai dieksekusi mati ya karena sudah pada tahapan hakul yakin, sehingga tidak ada yang ditakuti gitu. Berbeda dengan orang yang masih mabuk ilmu. Kalau mabuk ilmu yang enak-enak aja, yang enak-enak buat nafsunya itu dikembalikan kepada Allah gitu. Disuruh puasa berat, ini saya puasa orang khusus, ini bukan puasa awam lagi saya ini gitu. Padahal nafsunya keberatan dia puasa itu gitu. Jadi yang memberatkan nafsunya dikembalikan kepada Allah. Yang enak-enak buat nafsunya dia enak kembalikan. Dia maksiat, Allah ini yang berkehendak. Ini namanya sudah salah kaprah ya. Jadi di sini sangat dilematis dan perlu kehati-hatian gitu. Maka pemahaman yang utuh ini sangat penting dan didasari dengan dalil-dalil yang qot'i itu penting supaya tidak terjadi penyimpangan tadi. Ayat berikutnya, wa kana wa bikulli syai'im muhita. Wa kana, dan ada siapa Allah bikulli syai'in, dengan tiap sesuatu, muhiton itu meliputi. Jadi Allah itu terhadap segala sesuatu itu meliputi. Ini kalau nggak salah ayat sebelumnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Jadi semua milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini ayat jelas ini. Semua milik Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Terus wa kana wa bikulli syai'in alima, dan Allah meliputi segala sesuatu di alam semesta. Itu. Inilah dalil yang disampaikan oleh Syekh Fathruh Al-Burhanpuri ini sebagai penguat ya terhadap keyakinan kita dan pemahaman kita tentang konsep wahdatul wujud, yang tanda kutip tadi, bimakna tetap menjaga sifat tanzih Allah dan memandang tasbih itu sebagai tajalli wujudul haq. Ini insya Allah dengan pemahaman yang demikian ya, kita akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Sebab kalau muncul penyimpangan itu pasti akan memiliki efek domino gitu ya. Kalau sudah bulat dalam mengamalkan ilmu ini, itu bulat akan seterusnya, sulit untuk diurai. Tapi kalau dia dari awal secara ilmu yakin dia kokoh dalam argumentasinya, sehingga tetap dia berpegang pada nas yang qot'i ya, tidak mau mencampur aduk antara yang wilayah hakikat dan syariat, ya insya Allah diberikan selamat ya, diberikan pemahaman yang utuh, diberikan pemahaman yang lurus, siratal mustaqim ya. Sebab kalau mengamalkan ini tidak secara tepat, itu pasti akan berbenturan. Dia mengamalkan ilmu ini di tengah masyarakat dengan pengamalan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama muhakkikin, ulama sufi dan ayat-ayat Al-Quran, pasti akan berbenturan dengan kondisi di tengah masyarakat. Akhirnya muncullah tuduhan ajaran menyimpang, ada yang sesat. Itu sesungguhnya bermula dari pemahaman yang tidak pas gitu. Tapi kalau pemahamannya utuh ya, bisa menempatkan secara proporsional ya, insya Allah dimanapun tidak akan menimbulkan kegaduhan dan tidak menimbulkan permasalahan. Ya, ini saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Fathruh Al-Burhanpuri terkait argumentasi ayat-ayat Al-Quran yang sudah disampaikan tadi.
ya. Untuk yang akan datang akan dijelaskan tentang dalil-dalil yang bersumber dari al-hadis ya. Al-hadis dan juga ya sebagian ulama sufi, insyaallah yang dalil terkait wahdatul wujud yang bersumber dari hadis akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa istiqomah mengkaji ilmu ini, dan mudah-mudahan kita diberikan bimbingan dan petunjuknya, dapat memahami dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa usul ilallah, yaitu sampai perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Wawul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji, kang paring rahmat lan kenikmatan, rina wengine tanpa pitungan, rina wengine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita, aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sangsara, tembe mburine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke, yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale.